wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibni Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan babu maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasyirk. Bab keterangan tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid dan bahwasanya beliau menutup segala jalan menuju syirik, ya, syirikan. Ya, hadisnya sudah kita bahas, ada dua hadis dari Abdullah bin Asy-Syikhir dan Anas bin Malik. Adapun hadis dalam hadis yang disampaikan Abdullah bin Syikhir, dia pernah pergi bersama utusan Bani Amir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada Nabi, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Maka beliau pun bersabda, "As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala." Sayyid sesungguhnya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu para sahabat ini kembali berkata, bukan cuma menyatakan demikian, mereka nambah lagi, "Dan engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami dan yang paling baik, paling banyak pemberiannya, paling banyak kebaikannya kepada kami. Engkau adalah sayyid kami, engkau juga orang yang paling utama di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada kami." Nah, ini ucapan para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum." Ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, wala yastajriyannakum syaitan. Tapi jangan sampai setan menggelincirkan kalian. Nah, jangan sampai setan menggelincirkan kalian menuju apa? Kesesatan, ya, menuju ke perkara yang diharamkan. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Adapun hadis kedua, yaitu hadis dari Anas. Jadi beberapa sahabat Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina." Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami dan anaknya orang yang paling baik di antara kami, wahai sayyid kami dan anaknya sayyid kami. Ya. Maka beliau pun setelah mendengar ucapan mereka, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan." Ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjatuhkan kalian, menjerumuskan kalian. "Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh." Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah." Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah berikan kepadaku. Aku tidak suka kalian mengangkat diriku melebihi kedudukanku yang telah Allah tetapkan bagiku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, ini dua hadis, ya. Jadi dua hadis ini kita langsung lihat masailnya. Fihi masail, dari bab ini, dari dua hadis tadi terkandung beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tahdzirun nasi minal ghulu. Memperingatkan manusia dari al-ghulu. Ghulu, sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Ya, artinya di sini dari dua hadis tadi kita bisa mengetahui Nabi memperingatkan sahabatnya dari sikap ghulu, berlebihan. Nabi khawatir mereka memuji, ujian mereka mengantarkan pada sikap ghulu. Ya, sebagaimana terjadi pada umat sebelum kita. Makanya disebutkan dalam hadis yang kita tahu yang sudah kita bahas, Nabi pernah mengingatkan, "La tutruni kama atratin nasara bana Maryam." Jangan kalian memujiku secara
berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memujiku secara berlebihan. Ana abdun, aku adalah hamba, faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Ya, artinya di sini Nabi nggak suka sikap berlebihan dalam memuji, ya, karena sikap gulu ini nanti mengantarkan pada apa? Syirik. Dan ini banyak Bapak ya, pintu menuju syirik harus tutup, pintu menuju sikap gulu berlebihan harus tutup, ya, apapun itu, termasuk kepada guru-guru kita, nggak boleh kita berlebihan, ya, guru kita misalkan punya banyak jasa kepada kita, tapi nggak boleh kita gulu berlebihan, ya, berlebihan dalam hormatinya, seperti dengan ruku di hadapannya Pak atau Kiai Buya, nggak boleh, apalagi sampai sujud, itu berlebihan. Kalau kita lihat di beberapa pesantren Bapak di Jawa ya, ketika kiainya masuk ke ini, ke lingkungan pesantren, semua santri udah begini semua, ngambil posisi ruku. Semua yang lagi jalan tiba-tiba berhenti, semuanya begitu. Nah ini bukan apa? Kenapa? Kalau niatnya ibadah syirik, tapi kalau niatnya hormat nggak syirik tapi dosa, karena itu menyerupai ibadah. Ruku itu kan ibadah kan, dan ibadah hanya boleh pada Allah. Kalau dia niatnya ibadah, kafir deh, keluar dari Islam. Tapi kalau niatnya sekedar hormat, maksiat, ya, maka jangan dilakukan. Kalau kita mau hormat, nggak usah nunduk-nunduk, nggak usah berlebihan, ya. Termasuk ketika cium tangan. Jadi memang pendapat yang kuat, mencium tangan orang yang dihormati ya boleh-boleh aja. Tapi kata Syekh Albani ada 3 syarat. Pertama, tidak dijadikan kebiasaan. Kedua, aman orang yang tangannya dicium ini. Artinya kalau orangnya dengan dicium tangannya dia biasa aja, nggak masalah. Tapi kalau nggak dicium malah jadi, saya ini hebat, saya ini orang terhormat. Nah, jangan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, jangan menunduk. Artinya sekedar ini aja cium, udah selesai. Jangan usah menunduk. Karena ada sebagian orang, Bapak ya, dia ini tinggi, dia sama orang yang dihormati tingginya sama, tapi ketika mencium tangannya sampai seperti ruku. Bisa dibayangkan ya. Ya misalkan gini, saya kasih contoh lah. Misalkan begini, saya dengan seorang segintinya, tangannya gini, saya mencium. Ini nggak usah, untuk apa seperti itu? Itu sikap berlebihan ya. Kalau mau cium tangan, tinggal tangannya diangkat, gitu. Dan yang gurunya pun jangan menyengaja tangannya dikebawahkan, biar orang di depannya seakan-akan tunduk pada dia, nggak boleh Bapak ya. Nah, artinya orang yang diulamakan atau apapun yang dituakan, jangan berlebihan juga, dan jangan merasa senang kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mau salam, ya kalau kadang-kadang cium tangan nggak masalah, tapi kalau jadikan kebiasaan, maksudnya kalau misalkan dia mencium apalagi sampai menunduk, nah itu jangan. Ingatkan. Jadi kalau misalnya kita lebaran kan kita sujud nih. Sujud? Ini tanya. Ini gimana itu artinya? Masa sujud? Kita dapat. Oh, sungkem. Oh, itu bukan sujud. Kita di bawah kan? Ya nggak masalah. Kita di bawah, dia lagi duduk di atas kursi, ya nggak masalah itu. Yang nggak boleh itu maksudnya sujud dalam artian orang tua di sini sujud gitu, seperti sujud sholat. Nah itu nggak boleh. Begitu juga ruku. Ruku artinya apa? Kita di depan orang terhormat, kita ruku. Seperti orang Jepang. Nah itu jangan. Loh, itu ini kan untuk menghormati ya. Menghormati ada batas-batasnya. Gak usah berlebihan dengan seperti ruku gitu. Nah yang seperti ini nih, ini banyak terjadi di masyarakat kita juga. Jadi kalau menghormati siapapun, kadang orang dihormati pemimpin misalkan dengan gitu, nggak usah. Kalau sekedar tundukan kepala, ya nggak masalah lah. Kita hormat ada orang tua. Assalamualaikum, ya nggak masalah. Tundukan kepala terus sampai nggak perlu ya. Penghormatan yang sesungguhnya bukan dengan cara ruku, tapi dengan cara apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum, jabat tangan, itu dah dihormati itu. Jelas Bapak ya? Jadi penghormatan itu sewajarnya.
Ya, jadi seperti yang tadi, kenapa saya mengatakan tadi ada apa ruku, sebagian masyarakat kita ruku ketika ada orang terhormat, kan saya saksikan sendiri di sebuah acara televisi, ketika itu presiden yang jadi masalah. Presiden sedang ngisi apa acara gitu. Kemudian duduk pembawa acaranya di atas panggung. Nah, selesai dia membacakan susunan acara, dia mau turun panggung, dia menghadap dulu presiden lalu ruku, benar-benar ruku begini. Posisinya seperti ruku begini. Kalau sekedar tundukkan kepala, nah ini mungkin kita nggak mau permasalahkan. Tapi dia posisi seperti ruku, jelas sekali. Dan tentu saya husnubon, orang ini niatnya apakah ibadah? Enggak kan? Hormat kan? Tapi tetap aja salah. Yang seperti itu harus diingkari. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang yang menghormati kita dengan cara ruku seperti tadi, kita ingatkan dia. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan dibiarkan. Walaupun niat dia baik kan menghormati kita, tapi katakan nggak usah seperti itu. Kalau menghormati saya cukup salam, Anda selesai. Nggak perlu dengan itulah Pak. Itu yang jadi masalah Pak. Berlebihan ya. Kalau jadikan kebiasaan, dan memang itu yang jadi masalah itu diajarkan oleh pemuka agamanya. Iya. Iya. Keraton apa Pak? Cirebon. Oh ya, Cirebon, Jogja, Banten. Iya. Iya, itulah. Betul. Kalau Jepang ini dia masih Islam, otomatis tradisinya pasti kan begini ya, suci ya. Kalau apa? Itu pasti kan suci ya. Oh. Bisa dihilangkan itu Ustaz? Ya bisa insya Allah. Kalau dengan belajar Islam insya Allah bisa. Hah? Tradisinya. Oh ya, itulah makanya perlu diingatkan. Ya bukan Jepang aja, di negara kita pun gitu. Nah, Bapak ini ya, saya ada ini sedikit bukan berita istilahnya, saya pernah menyaksikan waktu itu di Libya. Jadi kebetulan mahasiswa dikumpulkan, ada istilahnya acara apa ya? Biasanya seminggu sekali itu ada kayak semacam misalkan ada pembicara dari luar ngisi kayak seminar gitu lah. Nah kebetulan yang datang dari Arab Saudi seorang dokter. Jadi dokter ini memberikan nasihat yang lumayan menyentuh atau menyinggung kita. Jadi kata Syekh ini, orang Arab Saudi ini, dokter ini, orang Indonesia itu orang yang berakhlak baik, orang yang bagus, lembut, dipuji kan, tapi ada satu kebiasaan yang perlu diluruskan kata dia. Apa katanya? Kalau orang Indonesia mau lewat sama orang sampai kayak miring-miring kan? Ya tidak. Nah kata Syekh yang ini nggak perlu. Jadi artinya apa? Kalau kita lewat ya sekedar misalnya, permisi Pak, ya sekedar tunduk sedikit ya nggak masalah lah. Artinya kan mungkin ada orang kalau kita jalan tegak ini kan kesannya gimana kan? Tapi sedikit tunduk nggak masalah. Tapi kalau sampai mendekati ini begini, ini nggak perlu. Atas ini nggak perlu. Beliau meralasan apa? Itu sama seperti ruku, inhina gitu loh. Maka nggak perlu. Jadi kalau kita mau lewat orang tua ya cukup. Kalau misalnya orang tua ada dua ya si Pak misalnya, assalamualaikum, sih gitu aja. Gak usah sampai menunduk sekali. Ya. Atau apalagi sambil kayak ngesot-ngesot. Seperti di beberapa tempat. Nah itu perlu diperbaiki. Ya, jadi di antara beliau muji dulu bahwa kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang akhlaknya baik, orangnya lembut, bagus. Tapi kata beliau ada satu kebiasaan yang perlu diluruskan kata beliau. Yakni apa? Kalau lewat, yaitu sampai miring kali. Dan saya perhatikan sendiri bahwa ada seorang dosen bisa dibilang Roisul Kisim. Roisul Kisim itu istilahnya apa? Dekan, nah ya dekan. Jadi kalau di kita mungkin dianggap nggak sopan kali. Jadi beliau ini misalnya khutbah di sini, beliau datang dari luar, lewat gitu aja. Kalau kita kayak nggak sopan, tapi ya bagi mereka biasa. Jadi nggak seperti kita, gitu nggak sampai berlebihan nunduk itu. Jalan aja, dilewatkan sambil tekuk, misalnya pundak ada orang, misalkan dia mau lewat karena dia mau jadi khotib, kan lewatin jamaah kan, paling disentuh punggung orang yang di depannya, terus dia lewat begitu aja. Tanpa nunduk. Jelas ya? Bisa dibayangkan ya, jalan biasa gitu. Nah kalau di sini mungkin ini orang nggak sopan paling gitu ya.
Ya, makanya yang seperti ini kan kadang kita lebih sering pakai perasaan. Oh, dianggap nggak sopan karena perasaan kita, bukan berdasarkan dalil. Sebenarnya Bapak, yang nggak sopan itu kalau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, bertentangan dalil, itu baru nggak sopan. Tapi kalau suatu perbuatan tidak bertentangan dengan dalil, sebenarnya nggak masalah. Bagaimana kalau misalkan suatu kebiasaan menganggap itu tidak sopan, maka nggak bisa juga kita katakan itu terlarang. Jelas Bapak ya? Jadi selama itu tidak melanggar yang haram, Bapak, maka nggak masalah. Ya, ya tinggal disesuaikan aja lah. Kalau mungkin di masyarakat kita agak sedikit tunduk, ya nggak masalah. Tapi jangan berlebihan juga tunduknya, seperti seakan-akan kayak mau apa gitu loh, lewat gitu. Sekedar jalan sekedarnya aja lah. Ada orang tua, Pak, misi Pak, gitu. Jelas ya? Itu contoh penghormatan yang sewajarnya. Jadi jangan berlebihan dalam menghormati siapapun, termasuk tokoh-tokoh agama. Jadi seperti di beberapa tempat saya tadi sudah kita singgung. Jadi ketika kiainya lewat ke lingkungan pesantren, semua santrinya dalam posisi ruku. Nah ini nggak boleh. Bahkan ada juga keterangannya dari istri saya dengar di sebuah pesantren. Kalau misalkan anggap ini lingkungan pesantren, ini jalan lingkungan pesantren, ini pemukiman pesantren. Jadi santrinya itu katanya kalau udah masuk lingkungan pesantren tidak boleh di atas sepeda. Terus apa? Dituntun sepedanya. Nggak sopan katanya. Nah ini sikap berlebihan, nggak sopan terhadap kiainya. Jadi sampai gitu, saking hormatnya pada kiai sampai kalau udah masuk ke lingkungan pesantren nggak boleh di atas kendaraan. Jadi terus bagaimana Pak? Turun, nuntun sepedanya. Nah ini juga sikap berlebihan ya. Ini nanti bisa mengantarkan pada apa? Syirik, dikultuskan tokoh agamanya sehingga menganggap dia harus kita tunduk kepada dia, ruku pada dia, ibadah. Bahaya itu. Maka pintu menuju itu harus dihapus. Nah, termasuk juga Bapak, ini juga nasihat baik kita juga bagi jamaah. Kalau ada ustadz-ustadz yang kibar, ustadz senior, yang mungkin populer, nggak perlu kita, Ustadz, selfie di harun. Janganlah. Nanti itu bisa menimbulkan apa? Perasaan ustadznya. Oh, saya ini dia. Jadi kayak selebritis, wah. Jangan samakan ustadz dengan selebritis. Kalau selebritis terserah lah. Tapi kalau ustadz beda dengan selebritis, maka tempatkanlah siapapun pada posisinya. Jangan berlebihan dan jangan juga direndahkan ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz kita yang besar atau ulama sekalipun, nggak usah kita berlebihan foto seakan-akan ayo berkerumun lalu begini, nggak perlu ya. Biasa aja ya. Kita ambil ilmunya ya, bukan ambil fotonya ya. Itu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap bulu yang dikhawatirkan menyeret atau sikap yang dikhawatirkan menyeret pada sikap bulu berlebihan, dan itu bisa mengantarkan ujung-ujungnya pada syirik ya. Nah itu masalah pertama. Lalu masalah kedua yang disebutkan Syekh Ats-Tsaniyatu, masalah kedua, mayan bagi an yaqul man qila lahu anta sayyiduna. Apa yang sepantasnya dikatakan oleh orang yang dikatakan kepadanya engkau adalah sayyid kami. Apa yang sepantasnya diucapkan oleh seseorang yang dikatakan kepadanya engkau adalah sayyid kami. Artinya begini, kalau ada seorang yang dianggap dihormati, memiliki kedudukan mulia, lalu ada orang datang kepadanya, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Apa yang sepantasnya ia lakukan? Apa yang sepantasnya? Seperti Nabi. Nabi ketika dikatakan oleh para sahabatnya, engkau adalah sayyid kami. Apa jawaban Nabi? As-sayyidu Allah tabaraka ta'ala. Sayyid sesungguhnya adalah Allah. Sayyid itu artinya yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Pemimpin ya. Ya, jadi artinya kalau kita dipuji jangan malah senang ya. Justru harusnya resah. Wah ini kan. Yang mana?
Kalau ditulis diri kan mereka tuh ada kodenya. Iya, makanya sebenarnya boleh, yang sebenarnya boleh. Tapi Nabi kenapa sampai menyinggung demikian? Karena beliau khawatir akan timbul sikap berlebihan dari para sahabatnya, maka beliau tutup pintu itu. Sebenarnya boleh aja. Saya mau nanya, Nabi kita ini pemimpin kita nggak? Pemimpin kan sayyid. Beliau sayyid kita, tapi beliau sendiri kalau ketika ada orang berkata pada beliau, engkau sayyid kami, beliau nggak suka. Karena beliau pertama nggak suka dipuji, ya. Karena pujian itu istilahnya apa? Melenakan ya, membuat kita lalai. Terus kedua, khawatir para sahabatnya akan apa? Terjerumus ke sikap gulu berlebihan. Makanya beliau tolak. Asalnya boleh-boleh aja. Jadi kalau dalam hal orang tua punya kodenya juga kembali. Ya itu sudah. Pola aja dari mana? Yang mananya? Kalau orang tua dia dari mana? Baik tuanya dari mana? Ya nggak masalah. Sebenarnya gini, kalau memang kita kalau memang itu kebiasaan di suatu masyarakat nyebut sayyid, ya nggak masalah. Tapi kalau kita sendiri khawatir ucapan tersebut bikin kita timbul rasa lebih terhormat daripada dia, atau dianya merasa lebih rendah daripada kita, sebaiknya nggak usah. Tinggal panggil aja Pak, panggil kita Bapak, nggak usah sayyid. Tahu istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa biasanya? Tuan, juragan, juragan enggak lah. Indoro, endor, apa? Iya, ya kurang lebih begitulah. Ya, yang penting gini, pertama, kalau memang kebiasaan suatu masyarakat menganggap lumrah, dan kita pun merasa aman dari pujian tersebut, ya nggak masalah. Dari ucapan itu nggak masalah. Tapi kalau itu bukan kebiasaan masyarakat, terus kedua, timbul perasaan kita jadi merasa lebih tinggi, maka jauhi itu. Kita tolak, ucapkan saya begini, nggak usah. Nah, artinya bahwa ketika kita dipuji, jangan langsung merasa terbang, jangan terbang. Makanya kan ada ungkapan, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu seorang muslim. Jadi ketika dipuji, kita jangan terbang, kita harus tahan, kita masih di bumi nih, belum nyampe langit. Jadi harus ini waspada, Bapak ya. Makanya banyak para ulama terdahulu yang kayak gitu. Ada pernah dilihat di kampus dosennya kampus terus datang mahasiswanya salam dulu langsung dipersiapkan sama Oh iya. dosennya langsung ditegur sama wakil kader karena laporan ini menyampaikan Oh gitu. Akhirnya dipecat. ya cuma dikasih pendapat. Oh, iya bagus sebenarnya, nggak masalah. Jadi memang nggak masalah juga kita nggak. Bahkan saya ada ucapan seorang ulama salaf, saya lupa itu, disebutkan dalam Syiar A'laman Nubala. Jadi kata ulama ini, jadi ulama ini menyaksikan ada seorang ulama ahli hadis. Jadi ulama ahli hadis ini menyaksikan, aku melihat pada dirimu ada fitnah. Artinya apa? Kamu ini terkena fitnah. Apa fitnah yang ada pada diriku? Kata ulama ahli hadis ini, aku lihat orang-orang mencium tanganmu, tapi engkau merasa biasa saja. Artinya di sini menurut sebagian ulama, ketika dijadikan kebiasaan, itu fitnah ini. Ya. Walaupun Bapak perlu kita ketahui masalah mencium tangan orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, punya kedudukan. Ini para ulama ada beda pendapat. Ya. Pendapat sebagian ulama menyatakan boleh secara mutlak. Tapi pendapat sebagian ulama boleh ya tadi dengan syarat orang yang tangannya dicium ini tidak, lalu tidak dijadikan kebiasaan, lalu ketiga tidak nunduk. Ya, jelas Bapak ya. Jadi ada perbedaan pendapat ya, kita ambil jalan tengahnya aja lah. Kalau memang di suatu masyarakat itu memang sudah jadi kebiasaan cium tangan tanpa sikap berlebihan, ya nggak masalah. Tapi kalau cium tangannya dengan sikap berlebihan, dengan sertai ruku seperti ruku begitu, jangan. Cukup salam, atau kalau perlu cium tangan, nggak masalah. Kalau orang Arab biasanya nggak cium tangan, cium kening, itu tanda hormat. Ya. Jadi kalau ada kita salam itu syekh gini, dicium keningnya, itu tanda hormat. Walaupun cium tangan nggak masalah, tapi pendapat yang pertengahan sebaiknya jangan dijadikan kebiasaan ya, kadang-kadang aja.
Nah, itu tentang sikap gulu. Maaf, yang kedua ya. Lalu yang ketiga, ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, qauluhu wa la yastajriyannakum syaitan ma'a annahum lam yaqulu illal haq. Yaitu sabda Nabi kepada para sahabat yang berkata tadi apa? Engkau adalah sayyid kami itu. Engkau juga orang yang paling utama di antara kami. Orang yang paling banyak kebaikannya kepada kami. Nah, Nabi berkata apa? Di akhir hadis beliau menyatakan jangan sampai setan menggelincirkan kalian, menyeret kalian. Padahal kata Syekh sini, mereka tidaklah mengucapkan kecuali kebenaran. Artinya para sahabat ketika menyatakan engkau adalah sayyid kami. Ini benar apa salah sebenarnya? Benar kan? Nabi kan sayyid mereka kan, pemimpin kan? Lalu ketika para sahabat menyatakan tadi engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Betul tidak? Betul. Nabi Muhammad orang yang paling utama di antara umatnya kan. Lalu orang yang paling banyak kebaikannya kepada kami. Benar apa salah? Benar. Nah, tapi sekali lagi, Nabi khawatir timbul sikap berlebihan pada para sahabatnya. Maka beliau ingatkan mereka. Ya, jadi Bapak kadang ada suatu perkataan, perbuatan asalnya boleh. Tapi kalau dikhawatirkan mengarah pada sikap berlebihan atau haram, maka yang boleh ini ditutup. Jelas ya? Ya itu. Ya pokoknya apapun perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu berlebihan. Oke, patokannya gitu. Apapun yang tidak diperintahkan oleh Nabi dalam masalah ibadah ya, maka itu sikap berlebihan. Tapi kalau masalah dunia kan, sikap berlebihan. Nabi makan kurma gandum, kita makan nasi, berlebihan nggak? Wah, ini nggak dicontohkan oleh Nabi. Nabi naik unta, kamu naik mobil, berarti nggak berlebihan. Nggak seperti itu ya. Kalau masalah agama, masalah ibadah, kita hanya ngikuti Nabi saja. Apapun amalan yang tidak dipraktekkan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, tidak dianjurkan Nabi, itu namanya sikap berlebihan. Nah, ini dalam masalah ibadah. Tapi kalau masalah dunia, silahkan. Kita mau bikin inovasi, penemuan baru apapun silahkan. Contohnya sekarang di Cina udah ada mobil terbang. Udah ada sekarang. Ya kan? Ya kan? Di zaman Nabi nggak ada. Boleh nggak kita pakai itu? Boleh. Ya. Karena Bapak, ada orang yang nyindir, kita dengan apa-apa haram, apa-apa bid'ah. Ya udah, kamu nggak usah naik mobil. Naik unta aja, naik haji nanti pakai ini aja, pakai perahu. Dia nggak paham apa itu bid'ah, apa itu enggak. Padahal bid'ah itu dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia silahkan. Selama bukan yang haram, silahkan kerjakan. Apapun itu. Termasuk juga sarana. Di zaman Nabi tidak ada ini nih, ya kan? Boleh kita pakai ini? Boleh. Di zaman Nabi tidak ada sekolah, tidak ada universitas, iya nggak? Boleh kita belajar di universitas? Boleh, kan itu sarana, wasilah. Yang nggak boleh itu ibadahnya. Itu nggak boleh Bapak ya. Soal jelas ya masalah itu. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi itu namanya sikap berlebihan. Walaupun niatnya baik. Orang yang rayakan itu niatnya baik nggak? Atau niatnya cari dosa? Misalnya rayakan ini supaya dapat dosa atau dapat pahala? Dapat pahala kan? Nah, walaupun niatnya baik, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu sikap berlebihan ya, dan itu sikap dosa. Dosa Bapak ya, kalau memang orangnya tahu itu. Iya, iya. Makanya yang tidak contohkan Nabi berarti sikap berlebihan. Ya, pokoknya nggak boleh kita melakukan apapun yang tidak ada contoh dari Nabi karena itu sikap berlebihan. Nah, itu permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, qauluhu, sabda Nabi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Sabda Nabi, aku tidak suka kalian mengangkat diriku di atas kedudukanku. Nah, artinya di sini Nabi menyebutkan alasannya kenapa beliau menegur para sahabatnya. Padahal yang mereka ucapkan benar apa salah? Benar, tapi Nabi tidak suka dipuji, diangkat derajat beliau di atas kedudukan beliau. Beliau khawatir pujian ini akan menyebabkan sikap berlebihan, maka beliau tahu.
Maka Bapak, kalau memang kita dipuji di hadapan banyak orang, saya lagi jangan tenang. Kita justru harus gelisah. Karena itu fitnah. Maka jangan biasakan kita muji di depan orang, di depan banyak orang. Nanti itu bisa bikin orang yang dipuji merasa apa? Tinggi hati. Kecuali kalau memang pertama kita yakin orang ini tidak akan tinggi hati dengan dipuji, maka masalah. Tapi kalau orangnya mudah terlena, maka sebaiknya jangan dipuji. Saya menyaksikan beberapa contoh dari para ulama di era sekarang kontemporer yang menampakkan ketidaksukaannya ketika dipuji di depan khalayak. Mungkin Bapak-bapak tahu Syekh Albani, bagaimana beliau dipuji di hadapan ketika ada seminar, beliau dipuji oleh pembawa acara. Akhirnya beliau maju, beliau menyampaikan ketidaksukaan, bahkan beliau nangis ketika itu. Rekamannya ada. Beliau bagaimana beliau merasakan ketika beliau dianggap Amirul Mukminin fil hadis, beliau ini adalah pemimpin kaum mukminin bil hadis, Syekh ini dipuji oleh pembawa acaranya. Nah, setelah itu Syekh berdiri, beliau menyampaikan apa istilahnya ingin menegur si pembawa acara ini. Beliau menyatakan, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini penuntut ilmu. Nah, beliau menyebutkan kisah Abu Bakar Siddiq yang dipuji. Lalu apa doanya Abu Bakar Siddiq ketika dipuji oleh orang lain? Nah, beliau nangis Syekh Albani. Jadi beliau tidak tenang dipuji di hadapan khalayak ramai. Atau yang lebih mungkin sadis dalam tanda kutip, saya lihat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dalam suatu acara, ada videonya. Beliau dipuji oleh pembawa acaranya. Ini Syekh bin Baz, beliau kan buta. Langsung ketika selesai ngomong, Syekh langsung menyatakan, kamu tegur di depan umum juga. Nggak usah begitu, jelas sama Syekh. Bayangkan, jadi beliau nggak merasa, wah. Nah ini Bapak ya. Jadi jangan kita muji orang di depan umum, kecuali kalau benar-benar ada maslahatnya. Ya, kalau ada maslahatnya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada maslahatnya jangan. Ya, masih banyak lagi contoh ulama kontemporer. Kalau bikin nasid pujian terhadap Syekh itu, nasid pujian ada tuh Syekh juga dibikin oleh di depan Syekhnya. Karang-karang dia. Iya, kalau tidak dikhawatirkan timbul sikap berlebihan, sebenarnya nggak masalah. Kalau kita Bapak belajar syair Arab, itu ada beberapa jenis syair. Di antaranya al-madh pujian. Dalam ini udah dari sejak zaman jahiliyah. Terus bagaimana setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi Rasul? Apakah syair ini ditiadakan? Dipertahankan, tapi dengan syarat tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan sampai muji-muji, bahkan sampai mengangkat derajatnya seakan-akan seperti Nabi atau seperti Allah, ini udah harus ditegur. Pernah terjadi di Arab Saudi. Nah, ini juga negara tauhid, masya Allah ya. Jadi di zaman Raja Abdullah, jadi sekarang Raja Salman, sebelum Raja Salman Raja Abdullah, ada seorang penyair Arab Saudi. Dia membuat syair isinya pujian kepada Raja Abdullah, tapi pujiannya berlebihan. Sampai-sampai seakan-akan menyandarkan sifat Allah kepada Raja Abdullah. Maka apa yang terjadi? Langsung dipecat. Raja Abdullahnya langsung memecat dia. Kebetulan dia memiliki istilahnya jabatan di sebuah instansi lah, maksudnya. Langsung dipecat. Jadi bukannya senang dipuji kayak gitu, nggak? Pecat. Nah ini kalau rajanya ngerti tauhid, tapi kalau rajanya nggak pernah belajar kitab tauhid, dipuji-puji gitu. Itu malah diangkat kedudukannya, dijadikan apa istilahnya? Pengawal atau istilahnya apa sih? Wamen atau wakil menteri. Nah, itulah pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Dengan ini selesai kita dari bab keterangan tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid, dan beliau menutup menutup jalan menuju syirik. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, bab terakhir, yaitu babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala, bab keterangan tentang firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal di hari kiamat bumi dalam genggamannya.
Was samawati matwiyatum biyamini, dan seluruh lapis langit dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia, lagi maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan itu merupakan bab terakhir dalam kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.